Baik, Ibu, sudah. Oke, kita mulai ya Pak ya. Ya, Selamat siang Pak Ber, apakah kita bisa ngobrol sebentar? selamat siang Bu Lia. Bisa kebetulan sekarang saya ada waktu kosong dan belum masuk ngajar lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok sepertinya penuh dengan beban habis mengajar. Ada apa ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak, cuma memang ada sedikit kendala. Oh, kok sepertinya beban sekali habis mengajar. Emang kenapa tadi? Iya Pak, agak sedikit sedih sih perasaan saya habis ngajar hari ini. Wah, kira-kira apa nih yang mau diobrolkan nih berhubungan dengan kesedihan perasaannya ini? Jadi begini Pak, permasalahan yang terjadi adalah saat saya mengajar di kelas. Jadi saya mendapati beberapa dari siswa saya yang tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Nah, setelah melakukan pendekatan kepada mereka, ternyata mereka tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Sehingga saat saya menjelaskan materi, mereka tidak mendengarkan saya, malah fokus dengan temannya atau mungkin fokus dengan hal-hal yang lain ya Pak ya, selain saya. Oh, begitu. Baik, Bu. Kalau begitu, kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu Lia inginkan ini? Apa yang mau didapatkan dari percakapan kita siang ini? Saya sih berharapnya Pak, siswa saya bisa lebih fokus saat pembelajaran yang saya berikan. Iya. Lalu kalau menurut Bu Lia, siswa yang fokus itu seperti apa yang Bu Lia harapkan selama ini? Gitu. Fokus yang saya maksudkan di sini ya Pak ya, siswa bisa dapat menjawab pertanyaan saya secara langsung saat saya memberikan pertanyaan, meskipun mereka menjawabnya belum 100% benar, paling tidak mendekati. Jadi saat saya mengajar, saya langsung memberikan pertanyaan dan anak-anak juga langsung menjawabnya, seperti itu. Oh, Jadi begitu. saya tahu bahwa mereka sedang fokus ke saya gitu. Iya, iya, iya. Baik. Jadi maksud Ibu tuh siswa bisa aktif gitu ya dalam pembelajaran gitu, enggak pasif hanya Ibu sendiri yang ngobrol, ngomong di Iya, kelas ya. iya Pak, seperti itu. Nah, saat pembelajaran siswa itu bisa fokus lah, misalnya waktu kita menjelaskan, mereka memperhatikan. Dan waktu kita bertanya, mereka juga jawab, biarpun nggak 100% benar, tapi kan sudah kelihatan kalau mereka itu serius dalam belajar. Gitu loh Pak maksud saya. Iya, baik Ibu. Kalau kalau begitu menurut pengamatan atau pengalaman Ibu selama ini, apa sih yang membuat siswa itu kurang aktif atau tepatnya itu lebih tidak fokus lah gitu dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman Ibu? Saya sebenarnya kurang tahu juga sih Pak pastinya seperti apa, tapi kalau misalkan dilihat mereka kurang fokus karena mungkin metode yang saya berikan itu mungkin belum tepat atau kurang membuat mereka semangat gitu. Jadi sehingga ketika saya memberikan materi mereka tidak terfokus pada saya. Ya, kalau mungkin ada hal lain lagi yang bisa membuat mereka tidak fokus. Apa ya? Mungkin juga karena metode atau sarana yang saya gunakan kali Pak ya. Mungkin mereka merasa bosan dengan sarana mengajar saya selama ini atau mungkin ada hal lain yang belum saya dapati gitu Pak. Ya baik Bu. Jadi kalau menurut Ibu itu ada dua hal lah itu yang mungkin akan membuat siswa atau murid Ibu selama ini kurang fokus, yaitu yang pertama tuh metode, yang kedua itu berhubungan dengan sarana pembelajaran. Mungkin Bu Lia ada rencana apa yang mau Ibu lakukan biar siswa Ibu itu bisa lebih fokus? Mungkin yang sekarang lagi terfikirkan di benak saya itu mungkin bagaimana ya saya mempersiapkan metode dan sarana pembelajaran yang lebih baik lagi pastinya Pak.
Iya. Lalu metode pembelajaran yang seperti apa yang mau Ibu Lia siapkan? Mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif pastinya Pak ya. Saya menggunakan metode yang lebih menyentuh kehidupan mereka kali. Kemudian mungkin dengan metode itu mereka bisa lebih fokus lagi. Dan kalau untuk sarana sepertinya saya akan menggunakan sarana yang sesuai dengan tren, sesuai dengan masa kini lah Pak ya. Seperti menggunakan IT berupa games. Oke, baik Ibu kalau begitu. Lalu siapa yang bisa membantu Ibu dalam mempersiapkan itu semua? Nah, mungkin sekarang yang terfikirkan oleh saya itu mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat kali Pak ya, yang sama-sama mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin saya akan melakukan diskusi dengan beliau untuk membuat perencanaan lah, rencana pembelajaran seperti metode dan sarana apa yang tepat untuk saya gunakan saat saya memberikan pembelajaran di kelas. Mungkin anak-anak lebih fokus lagi. Ya, baik, baik Bu. Asik sekali ngobrol tanpa terasa ini. Mungkin waktu kita ini sepertinya sudah mau habis ini. Ini juga sebentar lagi saya mau ngajar nih. Lalu sampai sekarang apa yang Ibu Lia dapatkan ini dari pembicaraan ini? Nah, yang Mbak saya Billy, dapatkan dari tolong pembicaraan dulu. ini Pak, agar Tolong siswa dulu. saya bisa lebih fokus, maka saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif lagi Pak. Ya, mungkin saya menggunakan metode yang lebih apa ya, menyentuh kehidupan mereka. Jadi dalam mengajar, saya juga akan menggunakan sarana yang sesuai dengan materi pembelajaran saya, seperti itu Pak. Oh iya, baik. Itu rencana yang hebat sekali itu, Bu. Lalu kapan itu mau Ibu laksanakan? Saya rasa sih secepatnya ya Pak ya, mungkin setelah ini saya melakukan diskusi terlebih dahulu dengan rekan saya, kemudian merancang pembelajaran sesuai minat peserta didik saya, kemudian nah kebetulan besok lusa gitu ya, saya ada jam ngajar, mungkin di saat itu saya bisa menerapkan nih Pak peserta didik saya. Seperti itu Pak. Oh iya, baik, baik Ibu. Terima kasih loh Bu mau cerita dan semoga dapat berjalan sesuai dengan rencana lah. Nanti kalau ada kesempatan mungkin kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan semua lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Jadi mohon dukungannya ya Pak ya. Mudahan setelah ini saya Amin. merancang pembelajaran akan membuahkan hasil ke depannya. Terima kasih Pak. Selamat siang.